Research paper dari Artex, Jurnal Teknik Arsitektur di www.repository.unwira.ac.id. Judulnya, Penilaian Kualitas Estetika Elemen Arsitektural Bangunan Kolonial di Jalan Basuki Rahmat, Malang. Disusun oleh Syamsun Ramli, Heri Santosa, dan Antariksa. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Abstrak. Assessment of aesthetical quality of architectural elements of colonial buildings in Jalan Basuki Rahmat, Malang. The characters of a building are formed by several elements. One of them is an architectural element. The architectural element can be assessed using aesthetic judgment scales. Aesthetic value is closely related to public perception. The colonial buildings in Jalan Basuki Rahmat have distinctive character that worth to be preserved. Assessment of building aesthetics is the initial step in the effort of preserve colonial buildings. This study aims to assess the aesthetical quality of the architectural elements of colonial building in Jalan Basuki Rahmat. Questionnaires are used to collect data, and aesthetics measurement is carried out using the semantic differential scale. The community members are requested to judge the aesthetic quality of the buildings based on their own perception by looking at photos. Data were analyzed using descriptive statistics, independent sample test, and linear regression. The research results showed that architectural elements that had the most significant impact on the aesthetic quality of colonial buildings were the facade. The colonial building with the highest aesthetic value is the church of Sacred Heart of Jesus, Malang. Pendahuluan. Pada periode tahun 1767 sampai tahun 1827, pemerintah kolonial Belanda menempati benteng atau lodge pertama yang terletak di sebelah utara aliran Kali Brantas. Periode tersebut dikenal sebagai era pemukiman dalam benteng. Pada masa pemerintahan kolonial, Jalan Basuki Rahmat dikenal sebagai Jalan Kayu Tangan. Akses ke Jalan Kayu Tangan atau selatan Sungai Brantas mulai ada pada tahun 1800-an. Belanda membangun alun-alun Merdeka pada tahun 1822. Kemudian VOC mendirikan lodge 2 di selatan alun-alun Merdeka pada tahun 1829, hingga Jalan Kayu Tangan menjadi penghubung utama antara Lodge 1 dan Lodge 2. Jalan Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat menjadi poros penting yang menyatukan utara kota dengan jantung kota sampai era sekarang. Di sepanjang Jalan Basuki Rahmat berdiri bangunan-bangunan kolonial yang memiliki elemen arsitektur unik dan berkarakter, sehingga patut dilestarikan. Karakter bangunan dipengaruhi oleh elemen arsitekturalnya. Estetika menjadi satu di antara beberapa kriteria penilaian elemen arsitektural. Apresiasi masyarakat terhadap nilai estetika bangunan kolonial dapat diukur berlandaskan pada persepsinya dengan menggunakan indera visual. Apresiasi nilai estetika bangunan melibatkan perasaan atau sensitivitas bangunan manusia terhadap keindahan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan estetika bangunan dapat diuraikan sebagai berikut. Fauzia et al. 2012 meneliti derajat visual eksterior bangunan modern di Jalan Basuki Rahmat. Kemudian Antariksa meneliti sejarah dan perkembangan arsitektur kawasan.
Sentosa mengenalkan metode simulasi visual 3D kawasan. Kiru 3 dan Sirumaran meneliti tentang persepsi visual elemen arsitektural bangunan bernilai sejarah di kota Kumbakonam, India dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sentosa et al. Menilai estetika fasad pada bangunan modern dengan memakai prosedur penelitian kuantitatif. Jannat dan Nidish menilai hubungan bentuk bangunan dengan estetika yang memakai pendekatan kuantitatif. Beragam penelitian telah dilakukan di Jalan Basuki Rahmat, tapi di Tenggarai belum ada yang menilai estetika bangunan kolonial dengan fokus terhadap elemen arsitekturalnya. Penelitian ini bertujuan menilai kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial di Jalan Basuki Rahmat berlandaskan persepsi masyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian. Pendekatan kuantitatif menjadi metode dalam penelitian ini. Populasi bangunan kolonial untuk riset ini diambil dari hasil beberapa penelitian terdahulu tentang bangunan kolonial di Kota Malang yang ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat. Sampel bangunan kolonial ditentukan berdasarkan dua kriteria, yaitu mewakili salah satu fungsi bangunan tertentu dan mewakili salah satu gaya arsitektur tertentu. Keseluruhan sampel bangunan kolonial berjumlah 5 buah yang ditunjukkan oleh tabel 1 dengan sebaran lokasi seperti pada gambar 1. Ya, pada tabel 1 sampel bangunan kolonial terlihat ada 5 bangunan yang terdiri dari 1. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Malang, fungsinya keagamaan, gaya arsitektur neogotik, tahun dibangun 1905. 2. Toko Oen, fungsi komersial perdagangan, gaya arsitektur Art Deco, tahun dibangun 1930. 3. Optik Surya, fungsi komersial perdagangan, gaya arsitektur Nieuwe Bouwing, tahun dibangun 1930. 4. Bank Commonwealth, fungsi komersial kantor, gaya arsitektur Nieuwe Bouwing, tahun dibangun 1936. 5. Kantor PLN Malang, fungsi kantor pemerintah, gaya arsitektur Nieuwe Bouwing, tahun dibangun 1930-an. Sumber Mulyadi 2018, Hardinoto 1996. Lokasi studi adalah Jalan Basuki Rahmat sebagaimana terlihat dalam gambar 1. Ya, dapat terlihat 1 di kiri, 2, 3, 4, 5 dari kiri ke kanan dengan titik yang tidak begitu rapat, agak berjarak cukup jauh di Jalan Basuki Rahmat. Menurut beberapa peneliti, elemen arsitektural adalah gaya arsitektur, fasad, dan bentuk bangunan. Sedangkan elemen fasad menurut beberapa peneliti adalah atap, dinding, pintu, jendela, warna, ornamen, material, tekstur, dan kanopi. Elemen-elemen tersebut dijadikan sebagai variabel penelitian untuk menilai kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan semantic differential scale dengan 7 skala dan mempergunakan kata-kata saling berlawanan sebagai mana terlihat pada tabel 2. Ya, tabel 2, variabel penelitian. Terdapat 13 poin sebagai penilaian kualitas estetika. Ada 13 variabel, yaitu gaya arsitektur, bentuk bangunan, fasad, atap, kanopi, dinding, pintu, jendela, ornamen,
material, tekstur, warna, bangunan secara umum. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data kualitas estetika elemen arsitektural dari 5 bangunan kolonial berlandaskan persepsi masyarakat. Responden merupakan masyarakat Kota Malang dan masyarakat di luar Kota Malang yang berusia minimal 18 tahun dan sehat rohani. Jumlah responden keseluruhan adalah 200 orang yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu masyarakat non-arsitektur serta masyarakat arsitektur. Program SPSS dipakai dalam analisis data. Hasil kuesioner mula-mula diperiksa reliabilitasnya sehingga dapat diketahui konsistensi responden saat menilai. Descriptive statistics dipakai untuk mendapatkan mean penilaian masyarakat. Persamaan serta perbedaan penilaian terhadap variabel penelitian menurut 2 golongan responden diketahui melalui independent sample test. Elemen arsitektural yang berdampak signifikan terhadap perubahan bangunan kolonial ditentukan lewat analisis linear regression. Kategori kualitas estetika elemen arsitektural terlihat dalam tabel 3. Jadi kategori kualitas estetika ada skala 100 sampai 185, kategori sangat rendah, 1,86 sampai 2,71 kategori rendah, skala 2,72 sampai 3,57 kategori agak rendah, skala 3,58 sampai 4,43 kategori cukup, skala 4,44 sampai 5,29 kategori agak tinggi, skala 5,30 sampai 6,15 kategori tinggi, skala 6,16 sampai 7 kategori sangat tinggi. Temuan dan pembahasan. Profil responden yang berjumlah 200 orang dapat dilihat pada tabel 4. Selisih jumlah kedua kelompok responden tidak besar, hanya berbeda 1,5%. Perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan juga kecil. Responden yang bertempat tinggal di Kota Malang adalah 81%. Profil responden dapat dilihat dalam tabel 4. Ya, tabel 4, profil responden. Jadi ada masyarakat non-arsitektur yang terdiri dari masyarakat umum, pegawai Disbuper, pegawai Bernlimbag, pegawai DPUPR. Masyarakat arsitektur, mahasiswa arsitektur, dosen arsitektur, IAI Malang. Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa data yang didapat memiliki reliabilitas yang tinggi di mana Cronbach's alpha adalah 0,982, lebih besar dari 0,6. Ya, ini tabel 5, reliabilitas data. Dapat dilihat dari tabel ini. Hasil deskriptif statistics memperlihatkan kedua golongan responden mempunyai banyak persamaan ketika menilai kualitas estetika elemen arsitektural. 1. Penilaian kualitas estetika dalam elemen arsitektural Gereja Hati Kudus Yesus Malang. Masyarakat non-arsitektur beserta masyarakat arsitektur menilai gaya arsitektur memiliki kualitas estetika tertinggi pada Gereja Hati Kudus Yesus Malang. Ada perbedaan antara masyarakat non-arsitektur dan masyarakat arsitektur dalam penilaian terhadap kualitas estetika 75% elemen arsitektural. Bisa dilihat, ini adalah Gereja Hati Kudus Yesus Malang. Dapat dilihat dari bentuk bangunan, bentuk pintu, jendela, atap, dan lainnya. Tabel 6. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektur Gereja Hati Kudus Yesus Malang. Ini elemen yang sudah disebutkan tadi.
2. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektur toko Owen. Kedua kelompok responden menilai gaya arsitektur memiliki kualitas estetika tertinggi pada toko Owen. Masyarakat non-arsitektur serta masyarakat arsitektur berbeda dalam menilai dinding dan material. Masyarakat non-arsitektur menilai dinding memiliki kualitas estetika terendah, tapi menurut masyarakat arsitektur, material memiliki kualitas estetika terendah. Ya, dapat lihat ini tampak depan, jendela, pintu, atap, dan lainnya. Dan ini tabel 7 terlihat penilaian kualitas estetika elemen arsitektural toko Owen. 3. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektural optik surya. Kedua kelompok responden menilai gaya arsitektur memiliki kualitas estetika tertinggi pada optik surya. Masyarakat non-arsitektur menilai pintu sebagai kualitas estetika terendah, tetapi masyarakat arsitektur menilai jendela memiliki kualitas estetika terendah. Masyarakat non-arsitektur beserta masyarakat arsitektur berbeda ketika menilai kualitas estetika bentuk bangunan serta gaya arsitektur. Ya, dapat dilihat di sini desain pintu dan desain jendela dengan estetika terendah. Dan ini tabel 8, perhitungan penilaian kualitas estetika elemen arsitektural optik surya. 4. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektural bank Commonwealth. Seluruh kelompok responden menilai gaya arsitektur memiliki kualitas estetika tertinggi pada bank Commonwealth. Masyarakat non-arsitektur menilai tekstur memiliki kualitas estetika paling rendah, tapi menurut masyarakat arsitektur, material memiliki kualitas estetika yang terendah. Hasil analisis menunjukkan masyarakat non-arsitektur dengan masyarakat arsitektur berbeda penilaian tentang material. Ya, dapat dilihat di sini. Non-arsitektur mengatakan paling rendah itu ada pada tekstur, tapi arsitektur mengatakan material yang rendah di sini. Oke, ini tabel 9, penilaian kualitas estetika elemen arsitektural bank Commonwealth. 5. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektural kantor PLN Malang. Semua kelompok responden menilai gaya arsitektur memiliki kualitas estetika tertinggi pada gedung kantor PLN Malang. Mereka juga menilai ornamen memiliki kualitas estetika paling rendah. Hasil analisis sampel t-test menunjukkan masyarakat non-arsitektur beserta masyarakat arsitektur berbeda penilaian mengenai kualitas estetika material. Ya, ornamen. Mereka menyebutkan ornamen yang digunakan pada bangunan ini memiliki kualitas estetika paling rendah. Berikut tabel 10. Penilaian kualitas estetika elemen arsitektural gedung kantor PLN Malang. Merujuk pada tabel 11, masyarakat non-arsitektur serta masyarakat arsitektur menilai gaya arsitektur, bentuk bangunan, dan fasad menempati 3 peringkat teratas dalam kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial. Masyarakat non-arsitektur bersama masyarakat arsitektur menilai ranking kualitas estetika bangunan kolonial di Jalan Basuki Rahmat 100% setara. Semua kelompok responden menilai gereja Hati Kudus Yesus Malang memiliki kualitas estetika tertinggi dan optik surya memiliki kualitas estetika terendah. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 12, seluruh kelompok responden mempunyai persepsi yang sama akan kualitas estetika pada bangunan kolonial.
Diindikasikan bahwa masyarakat mengenal secara baik bangunan kolonial yang menjadi kasus di dalam penelitian ini. Manusia melakukan proses berpikir terhadap suatu objek arsitektur dengan cara membayangkan objek tersebut sehingga menghasilkan kognisi visual. Objek arsitektur yang dilihat oleh mata membantu manusia mempersepsikan secara visual di dalam batin manusia. Ya, berikut ranking penilaian kualitas estetika elemen arsitektural pada bangunan kolonial. Ya, tabel 12 ranking penilaian kualitas estetika bangunan kolonial. Di mana gereja kayu tangan memiliki kualitas estetika yang sangat tinggi dan yang terendah merupakan optik surya. Merujuk pada tabel 13, masyarakat non-arsitektur bersama masyarakat arsitektur memiliki sedikit sekali perbedaan mengenai korelasi antara kualitas estetika elemen arsitektural dengan keindahan bangunan secara umum. Masyarakat non-arsitektur menilai kualitas estetika elemen arsitektural memiliki korelasi yang kuat sekali terhadap keindahan seluruh bangunan, atau R sama dengan 0,888. Kelompok responden ini menilai kualitas estetika elemen arsitektural memberi kontribusi sebesar 78,8% terhadap keindahan bangunan. R² sama dengan 0,761. Masyarakat arsitektural juga menilai kualitas estetika elemen arsitektural mempunyai korelasi yang kuat sekali terhadap keindahan seluruh bangunan, atau R sama dengan 0,834. Tetapi masyarakat arsitektur menilai kualitas estetika elemen arsitektural hanya memberi kontribusi sebesar 69,5% terhadap keindahan bangunan secara keseluruhan. R² sama dengan 0,695. Oleh karena itu, elemen arsitektural merupakan komponen yang secara bersama-sama mempengaruhi dan membentuk objek arsitektur. Elemen arsitektural menentukan dan membentuk karakter bangunan dan berdampak terhadap keindahan bangunan. Tabel 13, model summary, penilaian kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial. Tabel 14, ANOVA penilaian kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial. Merujuk pada tabel 15, dua kelompok masyarakat selain punya persamaan juga punya perbedaan saat menilai elemen arsitektural yang punya dampak signifikan terhadap estetika bangunan secara umum. Masyarakat non-arsitektur dengan masyarakat arsitektur memiliki pemahaman yang berbeda terhadap estetika yang berhubungan kuat dengan persepsi manusia. Masyarakat non-arsitektur menilai elemen arsitektural yang berdampak signifikan terhadap keindahan bangunan kolonial adalah gaya arsitektur, fasad, jendela, ornamen. Warna yang notabene termasuk dalam elemen fasad dinilai oleh masyarakat non-arsitektur juga berdampak signifikan terhadap keindahan bangunan. Menurut masyarakat arsitektur, elemen arsitektur yang berdampak signifikan adalah gaya arsitektur, bentuk bangunan, fasad, dan dinding. Tapi semua responden menilai gaya arsitektur serta fasad berdampak signifikan terhadap keindahan bangunan secara umum. Fasad merupakan elemen arsitektural yang sangat berdampak signifikan terhadap keindahan bangunan kolonial, sebab fasad melukiskan wajah bangunan di mana fungsi dan makna bangunan dapat diekspresikan. Fasad menentukan kekuatan visual bangunan dan biasanya dinilai oleh masyarakat dengan melihat fasadnya. Bentuk bangunan mempengaruhi kesan estetika suatu bangunan secara keseluruhan. Tabel 15, Multiple Linear Regression, kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial. Ya, ini perhitungannya. Oke, kesimpulan. Masyarakat non-arsitektur serta masyarakat arsitektur memiliki banyak persamaan saat menilai kualitas estetika elemen arsitektural bangunan kolonial di Jalan Basuki Rahmat. Kedua golongan menilai elemen arsitektural dengan kualitas estetika tertinggi adalah gaya arsitektur.
Masyarakat menilai Gereja Hati Kudus Yesus Malang sebagai bangunan kolonial dengan estetika tertinggi dan optik surya dengan estetika terendah. Masyarakat menilai estetika elemen arsitektural memiliki korelasi yang erat sekali dengan keindahan bangunan secara umum. Elemen arsitektural yang berdampak paling signifikan terhadap keindahan bangunan kolonial adalah fasad. Penelitian selanjutnya diharap mengkaji elemen atau aspek lain yang berdampak signifikan terhadap keindahan bangunan kolonial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.